Dengan AC diisi freon ya, Ya. kemungkinan ya bisa dingin, tapi mampu bertahan berapa lama nih gitu. Ketika mobil bekas mau dibeli dengan AC tidak dingin, itu kan kasarannya nih bisa membutuhkan biaya sekitar, kalau di sini kan ini Pak, ada 0,45 kg ya. Itu kan setara dengan oli kompresor jelek itu bisa bikin AC tidak dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Masih bersama kami di AHpedia yang selalu menyajikan informasi-informasi bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang otomotif. Sobat AHpedia, mobil Anda atau mungkin mobil bekas yang sudah ditawarkan tetapi AC-nya nggak dingin nih. Nah, ayo kita tanya. Kita tanya yang akan memberikan kita tambahan-tambahan ilmu. Ada di sini Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan sahabat AHpedia. Di sini Halo, Pak suasananya Topik. gimana Mas? Panas berapa derajat atau Wah, panas adem? banget. Panas. Ya menjelang pemilu ini Pak. Kalau gitu kita pasang AC di sini gimana? Hah? Nggak ngaruh Pak. Nggak ngaruh ya? Itu kan orang yang terbuka Pak. Baik Mas Halo Pak Wawan. Topik, gimana Pak Topik? Alhamdulillah. Cari Mas yang Wawan. adem-adem nih kayaknya. Adem. Iya. Kita buat yang adem aja ya. Iya. Konten adem berarti AC. AC boleh. Kita masuk ke bengkel atau kita ditawarkan, Pak AC-nya apa namanya? Nggak dingin nih. Mm-mm. Nah, tambah freon aja. Oh ya, bisa dingin. Bisa dingin. Bisa Pak. Berarti selesai masalahnya. Iya, beberapa saat. Beberapa saat. Iya. Nah, Kemungkinan. Kemungkinan. Iya. Wah, ini banyak banget nih ininya alasannya nih. Iya banyak Pak. Jadi gini, dengan AC diisi freon ya, Ya. kemungkinan ya bisa dingin, tapi mampu bertahan berapa lama nih, gitu aja sih Pak. Berarti tidak menyelesaikan masalah Iya. dengan kalau mengisi freon. Iya benar. Oh. Makanya jangan gampang percaya gitu dengan misalnya ada mobil yang AC tidak dingin, tinggal isi freon dingin gitu misalnya, atau orangnya coba diisi freon nanti dingin gitu misalnya, orangnya kayak gitu. Itu jangan percaya. Kenapa? Karena kalau mobil itu memang tinggal diisi freon itu dingin, orang tersebut akan menjual mobil itu dengan kondisi AC dingin, pasti diisi itu freon, biar harganya naik. Ya kalau nggak naik, ya maksudnya kalau dengan kondisi itu kan berarti kemungkinan udah diisi terus bocor-bocor terus gitu, ngapain diisi? Nah berarti kan ada masalah di situ Pak. Baik. Nah, kalau kita urut nih, ini kita berbicara tentang kondisi mobil bekas ya. Mobil bekas yang dijual tapi ditawarkan dengan kondisi AC yang kurang dingin. Iya. Dan disampaikan bahwa tinggal isi freon aja kayak gitu ya. Nah, bisa nggak diestimasi berapa biaya dan kemungkinan yang Terjadi. bermasalah Oh, ya, ya, bisa. dalam kendaraan tersebut? Ini kebetulan ada alat AC nih Pak. Ya. Ini baru tadi disiapin. Ya, ini sebenarnya nggak dibahas sih, cuma buat ini pemanis aja Pak. Iya. Jadi Baik. gini. Karena kita kan menghitung estimasi ya. Ya estimasi. Oke, baik. Estimasinya itu bisa sampai ini Pak. Kalau mobil paling murah tuh 10 juta Pak. 10 juta sampai 15 juta. Apaan? Untuk AC. Perbaikan AC? AC aja. Itu Itu yang kalau rusak yang apa? diganti semuanya. Oh, Kalau diganti itu beberapa komponen itu. Kerusakannya loh. apa aja itu Mas yang membuat produk AC itu segitu mahalnya? Apa yang rusak? Yang rusak nih ya. Setiap komponen AC itu sebenarnya berpeluang rusak Pak. Oh. Apalagi AC tersebut sudah lama nggak dipakai misalnya, atau sudah lama AC-nya nggak hidup. Itu kan kemungkinan masalahnya udah complicated ya. Apalagi mobil yang sudah tua banget nih, yang kemungkinan terjadi kropos, bocor alus, kayak gitu. Atau komponen tersebut memang sudah nggak mumpuni di era sekarang. Ya. Mobil misalnya mobil zaman dulu masih pakai kondensor yang belum multiflow. Tahu ya multiflow ya? Multiflow itu kan yang gini Pak. Kondensor itu kan kotak gini Pak. Ya. Itu nanti ngalir gitu, semuanya ngalir gitu loh. Oh, itu yang sekarang? Kalau sekarang itu kayak radiator yang Iya, ada pipa-pipa. Kalau yang lama? Ya itu ngalir gitu. Kalau yang lama itu pipanya ini cacing. Oh, ya. Yang dia ya, ngalirnya ya, dari ya. satu gitu. Itu kan Oke. lebih lama dinginnya. Itu juga bisa nggak? Ada mobil kayak gitu? Mobil saya.
mobil saya masih kayak gitu. Oke, baik. Nah itu memang kemampuan apa namanya, komponen tersebut memang sudah nggak layak ya. Oh. Kalau mau lebih dingin lagi ya diganti. Diganti. Nah gantinya itu ya mahal itu tadi Pak. Itu di tukang AC bisa lah ganti rombak-rombakan gitu bisa. Nah biayanya itu yang mahal. Oke. Nah ketika mobil bekas mau dibeli dengan AC tidak dingin, itu kan kasarannya nih bisa membutuhkan biaya sekitar tadi ya harga Iya. tadi. Tergantung mobilnya Pak ya. Nah, oh iya ya. Karena semakin mahal mobil tersebut, dia Komponennya semakin, iya semakin mahal. Wow. Kalau mau pakai yang ori juga lebih mahal lagi kan ya. Oh. Nah apa saja nih Pak yang rusak nih kan? Yang rusak, Yang sering rusak ya, yang Ya. paling sering rusak itu adalah evap Pak. evaporator. Evaporator. Evaporator itu yang ada di bagian sampingnya blower. Dia nanti ada filter Dashboard bawah ya? di bawah. Itu nanti kan udara itu diputar melewati evap itu tadi. Evap itu dingin, terus nanti ada kisi-kisinya, udara yang dilewatkan menjadi dingin. Ya. Ketika itunya kenapa itu sering rusak gitu ya? Itu karena evaporator itu sering bersinggungan dengan udara kan. Udara kan cenderung ada debu-debu gitu Pak. Oh iya benar. Terus evaporator kan dingin ya, dingin dan basah biasanya. Itu kotoran itu bisa numpuk di situ Pak. Kotoran numpuk itu bisa menimbulkan korrosi dan itu yang membuat evaporator itu cepat rusak. Jadi itu yang paling sering diserang. Yang sering rusak itu karena itu, apalagi kebersihan kabin tidak dijaga dengan baik sama pemiliknya. Jarang disapu Ya, debu-debunya, divakum, ya, kayak vakum gitu ya. Itu kan kalau mobil tua kan pasti ya gitulah. Oke. Semakin sering dipakai kan debu itu semakin banyak Pak. Oh. Itu yang paling Baik. sering rusak itu evaporator. Jadi untuk biaya penggantian evaporator nih kan kalau evaporator rusak ya diganti. Udah bocor diganti. Kalau evaporator di sini berapa ya? Pak Udin evaporator berapa? 900. Tuh, hampir 1 juta evaporator. Oh, tuh. Evaporator aja nih. Baru evap Belum ya? yang lain. Nah, itu satu kemungkinan Itu karena satu kemungkinan. AC tadi tidak dingin, Iya. tidak menyelesaikan dengan menambah freon. Karena kan kemungkinan ada kebocoran Pak ya. Oh, yang kemudian kebocoran dari mana lagi nih? Kebocoran kan bisa dari evap itu salah satunya Oke. tadi. Terus bisa dari selang-selangnya juga bisa. Selang ini Pak. Ada senter ya Pak? Ada. Oke. Nah, selang-selang ini kan bisa ini kan ada pres-presan nih. Ini kan bisa bocor nih. Ini sering bocor juga nih. Ini biasanya di sininya basah, agak hitam berdebu-debu itu udah basah. Udah bocor. Itu harus diganti kalau bocor kayak gitu. Terus bisa juga seal-sealnya itu. Kalau seal sih murah, Pak. Jadi memang bisa aja seal-nya aja yang diganti terus masalah selesai bisa. Oke. Tapi kan kemungkinan yang lain itu tetap ada gitu. Iya. Karena Berarti- kalau kita mau beli itu jangan sampai membeli yang nggak pasti gitu loh. Iya, benar, Kita harus benar. pastikan. Nah, kan kemungkinan lagi ada lagi kompresor Pak yang mahal. Yang paling mahal itu kompresor Pak. Mahal itu kompresor ya. Tuh, Ketika kompresor di itu bawah. rusak kan dia nggak bisa mampu mengompresi freon dengan sesuai. Oke. Nah, itu Nah itu biasanya nanti ngaruhnya kan di kemampuan AC itu Pak. Bisa dingin apa enggak. Salah satunya apa namanya? Kenapa freon itu harus dikompresi gitu kan? Itu kan nanti dia diinjeksikan Pak, diinjeksikan di evaporator. Ketika tekanannya kurang kan penginjeksiannya kurang. Jadi nanti apa kurang dingin itu hasilnya. Jadi nggak dingin. Ketika nanti siang hari jadi jadi panas gitu. harusnya dia dingin ya. Iya. Jadi panas di siang hari. Siang hari yang panas itu sebenarnya ya harus dingin sih. Ketika udah mulai dingin kan kemungkinan ada masalah. Jadi tidak boleh kita menyepelekan sebuah kasus AC tidak dingin dalam sebuah mobil ya. Kalau kita tadi hanya berpikir ya ada paling cuma kurang freon gitu ya. Karena kemungkinannya banyak. Kompresor, terus ada lagi kondensor nih Pak. Kondensor lagi ya. Kondensor ada di Depan sini Pak. Depannya Radiator radiator nih. Nah, ini dia nih, kawan-kawan. Ini juga ketika ini ada biasanya kalau penyakitnya ini bocor sama mampet Pak. Oh, bocor sama Kalau mampet ya. kondensor. Ini juga bisa bikin AC nggak dingin. Oh. Jadi semua berpotensi ya. Iya benar Pak. Oke. Nah, hal yang paling gampang untuk melihat bahwa freon sebuah mobil itu masih ada. Dicek di mana, Mas?
Jadi selang low-nya ini dicas gitu. Oh, Tapi dibuka kalau gitu ya. kalau kita di bengkel, Dilihat dari tekanan ya. ya kita bisa pakai alat ini. Oke. Ini selangnya dipasang semua gitu kan. Berarti dilihat dari sini ya. Iya. Dibuka dan ditusuk. Nanti kan keluar freonnya. Tapi itu kan cuma apa ya? Perkiraan aja. Oh, perkiraan ya. Oh iya. Kalau mau hasil yang akurat ya dipasang alat ini. Nanti akan ketahuan berapa tekanannya. Biasanya kan ini menentukan jumlah freonnya berapa tekanan ini. Lebih bagus lagi di recovery, Pak. Jadi freon ini yang di dalam ini semuanya disedot. Disedot nanti akan ketahuan sisanya tuh yang masih bisa terpakai itu berapa gram. Jadi mirip ini apa namanya? Apa ya di Nah, kalau di sini kan ini, Pak. Ada 0,45 kilogram ya. Itu kan setara dengan 450 gram. Itu jumlah freon yang seharusnya diisikan ya. setengah kilo. Ya, hampir setengah kilo. Baik. Ketika nanti freonnya itu kurang, nah itu kan nanti kan bisa aja gini, Pak. Freon itu kurang tapi tekanannya masih oke, bisa aja, Pak. Makanya harus benar-benar freonnya itu apa ya, terukur sih sebenarnya. Kalau dengan alat recovery gitu kan freonnya nanti disedot. Di situ masih Masukin yang baru. masih. Ketika freon itu disedot tuh gini, Pak. Misalnya sebenarnya freon itu jumlahnya 450 ya. Yeah. Di dalam AC kan ada oli kompresor. Oli kompresor itu bergabung dengan freon ya, bersirkulasi bareng. Ketika nanti itu oli kompresornya udah jelek, itu kan juga mempengaruhi ini kemampuan AC itu juga. Oli kompresor jelek itu bisa bikin AC tidak dingin. Nah, ketika nanti di vakum, disedot anunya freonnya itu, disisihkan tuh alat atunya bisa menyisihkan freon yang bisa dipakai. Iya benar. Sama freon yang udah nggak bisa dipakai. Terus nanti diisi dengan freon yang masih bagus gitu iya, tadi. Betul. Sebelum diisi freon juga diisi oli yang baru juga. Itu kan juga bisa membalikkan performa ketika tidak ada kebocoran loh ya. Iya, tidak ada kebocoran, kuncinya di situ ya. ya. Kalau ada kebocoran itu yang jadi masalah karena biayanya itu bisa mahal. Kalau cuma refresh tadi yang vakum, terus ganti oli kompresor, pembersihan evap, pembersihan kondensor itu harganya paling 700 sampai 900-an. Itu namanya apa itu ya? hanya pembersihan ya? Ya, refresh AC. Di luar dari penggantian? Ya, di luar dari penggantian. Baik. Itu kan orang nggak mau membayar uang segitu kalau kondisinya nggak bagus kan. Orang juga bengkel yang profesional nggak mau melakukan refresh itu sebelum diperiksa nih ada kebocoran apa enggak. Makanya kalau ada mobil bekas AC tidak dingin, hal yang pertama dibawa ke bengkel, dicek nih ada kebocoran apa tidak. Kalau ada kebocoran kan mana saja yang menyebabkan itu bocor ya diganti. Itu harganya mahal biasanya. Baik. Di sini Mas Wawan sudah menjelaskan bahwa tidak murah, tidak murah apabila kita menemukan sebuah kendaraan bekas yang akan dijual, freonnya habis atau AC tidak dingin. Ya, ternyata mengisi freon tidak menyelesaikan masalah. Iya. Karena banyak ada kemungkinan kerusakan. Kalau hanya mengisi freon selesai, harusnya mobil dari tadi dingin ya. Dari awal itu pasti diisi sama si tukang itu kan, tukang penjualnya lah. Betul. Dengan konten ini kita berharap Sobat Apedia yang akan membeli mobil bekas ataupun mobil sendiri ya, yang tidak dingin AC-nya bisa memperhitungkan berapa sih biaya yang harus saya siapkan agar mobil saya kembali ke posisi normal, AC kembali dingin. Nah, berarti tetap datang ke bengkel, diestimasi ya. Iya, benar. Nah, mudah-mudahan tidak berat permasalahannya, hanya permasalahan ringan. Oke, Pak. Kalau bisa malah ini sebelum beli ajak aja orang pedagang itu toh ke bengkel gitu. Ayo Pak, kita ke bengkel, kita periksa. Betul. Apa benar dengan hanya isi freon terus sembuh gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Wawan. Oke, Pak, topik sebuah kehati-hatian yang dibangun di konten ini agar tidak kecolongan ya. Iya. Dan akhirnya kita bisa menemukan kendaraan yang memang layak untuk kita beli. Iya. Baik. Terima kasih Mas Wawan. Oke Pak Topik dan Sobat Apedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.